Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Rafli Ramadan, kelas 12 semester 1. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara menentukan laporan keuangan. Dimana yang pertama yang harus kita ketahui yaitu jenis dan rumus laporan keuangan. Dimana pada bagian ini terdapat 5 bagian, yaitu pertama laporan laba rugi, 2 laporan perubahan modal, 3 neraca, 4 laporan antar kas, dan kelima CALK yaitu catatan atas laporan keuangan. Di sini kita akan membahas 3 laporan saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Karena pada video yang telah dipaparkan untuk sebagai referensi kami, sebagai referensi saya tidak dijelaskan tentang bagaimana cara menentukan laporan antar kas dan CALK. Yang pertama kita menentukan laporan laba rugi, di mana pada laporan laba rugi ini terdapat rumus, yaitu total pendapatan dikurang total beban, di mana jika hasilnya positif maka perusahaan akan mengalami laba, dan jika hasilnya negatif maka perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, laporan perubahan modal. Karena hasil dari laporan laba rugi yang telah dijelaskan tadi akan berpengaruh juga pada laporan perubahan modal, di mana pada laporan perubahan modal ini terdapat 2 rumus. Jika perubahan mengalami laba maka modal akhir, maka rumusnya yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu jika perubahan mengalami kerugian maka modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive. Dan selanjutnya yaitu neraca. Rumus dari neraca yaitu aktiva sama dengan pasiva. Sebelum kita menentukan laporan, kita harus mengetahui dulu tentang persamaan dasar akuntansi yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Baik, kita ambil contoh pada video kali ini, yaitu persamaan dasar akuntansi yang dari perusahaan Zarkasi. Pertama-tama baik kita menentukan laporan laba ruginya, di mana yang pertama kita buat seperti biasa, kita buat judul di mana perusahaan Zarkasi, kemudian laporan laba rugi, dan periode bulan Mei. Di mana yang pertama-tama kita tentukan total pendapatannya. Pada tabel persamaan dasar akuntansi di samping kita bisa berikut kita bisa lihat bahwa total pendapatan pendapatannya yaitu sebesar Rp500.000, dan kemudian kita tentukan total bebannya, di mana terdapat 2 beban pada tabel persamaan dasar akuntansi, di mana yang pertama yaitu beban utang dan beban bayar iklan. Beban utang sebesar Rp1.000.000 dan beban iklan sebesar Rp100.000. Kemudian kita kurangkan antara total pendapatan dengan total beban, di mana jumlahnya yaitu minus Rp600.000. Karena hasilnya negatif maka otomatis perusahaan mengalami rugi. Sehingga rumus yang dipakai pada laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal, kita pakai rumus yaitu modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive, di mana yang kita tentukan yaitu kita cari modal awalnya sebesar modal awalnya yaitu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ini ya 6 juta rupiah. Kemudian kita tentukan rugi dari hasil yang telah didapatkan tadi yaitu sebesar minus Rp600.000. Kemudian kita kurangkan. Sebelum kita kurangkan yaitu kita ingat kembali tentang bagaimana sifat matematika, yaitu jika A dikurang minus B maka sama dengan A tambah B. Maka pada sifat ini kita juga bisa kita bisa jadikan contoh, dimana pada permasalahan ini yaitu 6 juta dikurang minus 600.000 yaitu sama dengan 6 juta ditambah Rp600.000, sehingga hasilnya yaitu Rp6.600.000. Kemudian kita kurangkan antara Rp6.600.000 dengan prive yaitu sebesar Rp100.000, maka hasilnya yaitu Rp6.500.000. Kemudian selanjutnya laporan neraca, di mana laporan neraca ini memakai rumus yaitu aktiva sama dengan pasiva. Kita bisa lihat pada tabel, yaitu kita review kembali tentang apa itu aktiva dan pasiva, di mana aktiva itu yaitu sama dengan harta dan pasiva itu sama dengan utang sama dengan modal, di mana pada
pada tabel persamaan dasar akuntansi kita bisa lihat kolom harta yaitu terdapat kas, piutang, dan peralatan, sedangkan pasifa yaitu utang dan modal, di mana nilai kas yaitu nilai akhir dari kas yaitu sebesar Rp11.150.000 dan nilai akhir dari piutang yaitu Rp150.000 dan nilai akhir dari peralatan yaitu sebesar Rp1.800.000. Kemudian kita jumlahkan yaitu menghasilkan Rp13.100.000. Kemudian kita ke pasifa yaitu utang akhir yaitu sama dengan Rp4.300.000 dan modal akhir yaitu Rp8.800.000. Kemudian kita jumlahkan yaitu hasilnya juga Rp13.100.000. Maka jika hasil aktiva sama dengan pasifa sama, maka perhitungan yang kita lakukan ini sudah benar. Yang mungkin dari itu lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.